hebat. Terdengar suara Yes, saya? Bisa. Selamat sore, Bu. Ya, terima kasih ya atas waktu yang diberikan untuk saya. Sekarang saya akan memberikan materi mengenai capaian pembelajaran. Izin share ya. Bentar ya. Selanjutnya kita akan masuk ke SPP agar kita tidak terlalu tegang. Untuk SPP ini sangat sederhana Bapak Ibu. Saya akan berikan contoh. Kalau ada saya mengatakan pagi, kita tangan satu. Kalau saya mengatakan siang, tangannya 2 kali. Kalau saya mengatakan sore, tepuk tangannya 3 kali. Ya, akan kita coba Bapak Ibu ya. Sebentar, laptop saya macet ini. Maaf ya. Siap. Bisa dilihat semuanya, teman-teman? Iya. Ternyata Bisa, Ibu, bisa. Ini macet laptopnya. Sebentar ya. Siang hari, kalau sore 3 kali ternyata saya mengatakan malam tidak ada tepuk tangan. Ya, semuanya konsentrasi. Baik, kalau itu kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi kita di sini adalah mengenai capaian pembelajarannya. Di sini saya sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau yang sering disingkat dengan CP merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan CP ini diharapkan sejalan dengan semangat belajar merdeka belajar. Capaian pembelajaran ini biasanya digunakan di dunia pendidikan tinggi. Meski demikian, istilah CP sendiri sebenarnya tidak merujuk pada satuan pendidikan tertentu ya. CP juga dikenal dengan istilah Learning Achievement, Assessment Standard, atau Learning Outcome. Capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah penyelesaian suatu periode belajar. Untuk CP sendiri berfokus pada siswa di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan student-centered dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari capaian pembelajaran. Untuk tujuan capaian pembelajaran PAUD, yang bisa saya jelaskan di sini, pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Jadi tujuannya adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, mulai dari nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, serta kognitif, agar anak siap mengikuti ke jenjang pendidikan selanjutnya atau ke jenjang sekolah dasar. Untuk tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai ke SMA itu di sini jelaskan. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai.
Capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasikan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Gitu ya. Untuk prinsip capaian pembelajaran itu ada 2. Yang pertama terukur dan spesifik. Yang kedua ada fleksibel. Apa itu terukur dan spesifik? Maksudnya di sini adalah capaian pembelajaran untuk terukur dan spesifik harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Selanjutnya adalah fleksibel. Fleksibel atau sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Ya, kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan, sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Itu untuk yang fleksibel. Selanjutnya, untuk format dari CP sendiri ini ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Hal ini itu berfungsi untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran lebih mendalam, tidak terburu-buru, dan cukup waktu untuk menguatkan kompetensi, mengingat tahap perkembangan dan kecepatan anak untuk memahami sesuatu belum tentu sama untuk setiap anak. Hal ini secara tidak langsung juga akan memudahkan guru mengajar pada level yang seharusnya. Hal ini tentunya impian setiap guru untuk dapat mengajar anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Impian anak pula untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan haknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya ingin Bapak Ibu berdiskusi sedikit mengenai bagaimana keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Bisa Bapak Ibu langsung saja jawab, boleh dari siapa saja, yang penting kita di sini sistemnya diskusi. Ya, saya nanti simpulkan dan kita ambil kesimpulannya dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Ya, waktunya saya kembalikan ke Bapak Ibu. Silakan. Bapak Ibu bisa. Mohon izin Bu Rina untuk menyampaikan pendapat. Bu Yulia, silakan. Terima kasih Bu Rina, materinya bagus Jadi diskusi ini apa kaitan antara capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Rina tadi Jadi capaian pembelajaran di sini tentunya juga tetap merujuk pada profil pelajar Pancasila seperti bertakwa, kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan sebagainya. Jadi kita diharapkan dengan menyusun capaian pembelajaran ini mampu menjadikan peserta didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Tentunya juga dikaitkan dengan kebutuhan peserta didik juga maupun lingkungan sekolah. Jadi demikian Bu Rina, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Saya persilakan. Sama Bu Yulia, bagus sekali jawabannya. Mungkin ada yang lain. Ayo Ibu Tini boleh. Ya, mungkin saya bisa menambahkan. Kita sharing aja di sini.
kaitan antara capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, ini kita menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bagaimana kita memberikan materi nantinya pada saat pembelajaran, kita hanya sebagai fasilitator saja. Sedangkan siswa yang lebih banyak berperan dan tentu saja sesuai dengan pendidikan pelajar Pancasila ini. Sekian, terima kasih. Oke, semua Bu Tini, Pak Nova, gimana Pak? Ada masukan Pak? Mungkin Tiang sama dengan pendapatnya Bu Tini sama Bu Yulia nggih Bu nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nova. Bu Ika, mau ada yang ditambahkan Bu? Bu Ika? Sementara tidak Bu, pendapat yang hampir sama dengan Bu Tini juga. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang diberikan. Tadi Tiang sudah selesai menyampaikan mengenai capaian pembelajaran di sekolah. Nah, di sini dapat kita simpulkan, berarti kesimpulannya capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi serta karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Capaian pembelajaran yang digunakan di sekolah penggerak itu merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik dan dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sampai di sini saja. Sebelumnya, apa Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan? Saya kasih kesempatan. Oke, cukup Ibu Rina. Materi sudah lengkap semua dan sudah saya pahami Bu Rina. Untuk semua Bu Yulia dan juga teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelumnya tadi Tiang lupa Tiang tidak mengucapkan salam. Jadi mohon maaf, dan yang sekarang Tiang akhiri dengan Om Santi 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 Om. Silakan live dari grup Kemudian yang terakhir kesimpulan.